Shalom Aleihim Bisem Yeshua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True God Jesus Christ bless you all. Yi Yesus jidu deming ye ansin. Yesus Allah yang benar menjamah lidah bibir hambamu supaya hanya menyatakan kebenaran Alkitabiah saja, dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk kepada kebenaran Alkitabiah. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini begini judulnya: ada 10 jenis Yesus di Alkitab. Nah, ini supaya mudah dipahami aja ya. Jangan Anda kotor, kok Yesusnya 10 jenis sih? Maksudnya ini supaya Anda itu mudah memahami. Judulnya kami pilih ada 10 jenis Yesus di Alkitab. Nah, nanti Anda, Bapak Ibu Saudara, introspeksi diri, nyembah yang mana? Nyembah Yesus yang mana ya? Ya, Saudara-saudara. Ada 10 jenis Yesus di Alkitab. Nomor 1, Yesus firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu Allah, Yesus itu firman, Yesus itu Allah. Bagi saudara-saudara dari Tritunggal yang memahami bahwa Allah itu pribadi, tidak mau mengakui bahwa firman itu Allah. Firman itu ya beda dengan Allah. Kata orang-orang Tritunggal itu salah ya. Allah tidak pernah 2 pribadi, tidak pernah 3 pribadi, itu karangan manusia saja. Allah itu selalu satu ya. Galatia 3 ayat 20, Roma 10 ayat 12, yaitu 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu esa artinya satu. Jadi Yesus firman Allah, Yohanes 1 ayat 1, ini Yesus yang pertama ya. Kolose 1 ayat 16, Yesus firman Allah ini menciptakan segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, termasuk di dalamnya malaikat, kerub, dan serafim. Lalu menciptakan bumi purba yang belum berbentuk, dan laut purba yang samudra raya itu, termasuk di dalamnya nanti menciptakan segala sesuatu. Kemudian Wahyu 4 ayat 11 ya, itu juga yang Yesus menciptakan segala sesuatu ya, di Wahyu 4 ayat 11 ya. Dulu Yesus adalah firman Allah ya. Di Wahyu 4 ayat 11 juga Yesus pencipta segala sesuatu, sama persis dengan Kolose 1 ayat 16. Oke. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2, Yesus El Shaddai, yaitu yang disembah oleh orang-orang zaman dulu dari Adam sampai Musa. Dari Adam sampai Musa itu menyembah Yesus El Shaddai ya. Keluaran 6 ayat 3, El Shaddai artinya yang maha kuasa. Jadi Adam sampai dengan sebelum Musa itu menyembah Allah itu, Yesus itu El Shaddai yang maha kuasa. Meskipun Musa menulisnya disebutnya Tuhan di situ. Barulah nomor 3, Yesus Tuhan YHWH. Tuhannya huruf besar semua, itu sama dengan YHWH. Keluaran 6 ayat 4, itu era Musa sampai berakhirnya perjanjian baru ya. Era Musa sampai berakhirnya perjanjian baru, yang disembah adalah Yesus Tuhan huruf besar semua, sama dengan YHWH, sama dengan Yahweh ya. Jadi Pendeta Henry Tandianta tidak pernah menutup-nutupi bahwa YHWH itu adalah kiasan atau sebutan, nama sebutan untuk Yesus. Keluaran 3 ayat 15 tidak pernah ditutupi, supaya Bapak Ibu semua tahu bahwa oh, dulu Yesus itu jadi YHWH di era Musa, jadi Tuhan huruf besar semua. Keluaran 6 ayat 4. Yang keempat, Yesus itu menjadi manusia. Lukas 2 ayat 7, lahir beneran sebagai manusia. Ini klop dengan
Yesaya 43 ayat 10 Allah dibentuk. Klop juga dengan Yohanes 1 ayat 14 firman itu menjadi manusia ya. Lukas 2 ayat 7. Lalu ditaruh di dalam lampen anaknya yang sulung. Maria melahirkan anaknya yang sulung, ditaruh dibungkus kain lampen, ditaruh di dalam palungan. Jadi Maria melahirkan anak sulung. Kalau anak sulung ada adik-adiknya enggak, Pak? Ada di Markus 6 ayat 3 ada setidaknya 6 lagi adik-adik Yesus. Berarti Maria setidaknya melahirkan 7 kali ya. Jadi anggapan yang mengatakan Maria perawan abadi itu cuman ajaran manusia mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk pada kebenaran Allah, kebenaran Alkitabiah. Kemudian yang kelima, Yesus itu manusia ilahi. Manusia ilahi artinya manusia yang sedang bangkit waktu itu 40 hari menampakkan diri. Itulah Allah menjadi manusia, manusia ilahi. Kan banyak di luar sana yang mengatakan bahwa kalau Yesus itu memang manusia menjadi Allah, ya nggak boleh mati dong. Nah ini dia, 40 hari kebangkitan ini Yesus menunjukkan bahwa dialah Allah jadi manusia ilahi ya, 100% Allah 100% manusia ya. Di sini di era 40 hari menampakkan diri itu Anda mau bunuh pun tidak bisa, Anda tembak pun nggak bisa, wong dia bisa ngilang, bisa nembus dinding, mau dirantai diborgol pun nggak bisa ya, karena Yesus bisa nembus dinding, bisa terbang terbang ke bolak-balik surga ya, naik bolak-balik surga, bisa menghilang. Tapi masih bisa dipegang juga, masih bisa makan ikan goreng juga. Itu disebut manusia ilahi atau tubuh kebangkitan. Contohnya Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, ini Yesus nomor 5. Kemudian Yesus nomor 6, Yesus Bapa kiasan, Yohanes 16 ayat 25. Selama Yesus jadi manusia, maka Yesus itu ada Bapa kiasan, tak lain data bukan ya Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri roh ya. Ketika Yesus jadi manusia, maka semua pengikut-pengikut Yesus termasuk Yesus sendiri menyembah Yesus roh atau Yesus di surga, tak lain dan tak bukan disebut Bapa. Tapi Bapa ini hanya kiasannya Yesus, hanya eksis selama 4 tahun, kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun ketika Yesus mulai melayani pada umur 33 tahun sampai umur 34-an 30 sampai 34, jadi 3,5 sampai 4 tahun itu ada Bapa di surga. Bapa ini Bapa kiasannya Yesus sendiri. Tidak mungkin Yesus mengatakan sembahlah aku ya, sebab Yesus masih jadi manusia. Jadi Yesus perlu Bapa untuk kiasannya Yesus ya. Yohanes 16 ayat 25 ya. Kemudian nomor 7, Yesus Bapa yang kekal. Yesus naik ke surga, berubah dari Bapa yang kiasan menjadi Bapa yang kekal. Ya, Yesus ketika jadi manusia kan menyembah Bapa, itu Bapa kiasan di surga. Lalu Yesus naik ke surga. Ya, untuk jadi apa? Untuk jadi Bapa yang kekal, Bapa kiasannya finish. Selesaikan Bapa kiasannya Yesus itu sendiri. Lalu Yesus naik ke surga sebagai Bapa yang kekal itu. Yesaya 9 ayat 5. Sebagai Bapa yang kekal, sebagai Allah perkasa. Kemudian nomor 8, Yesus itu sebagai Allah di surga. Wahyu 4 ayat 2, Wahyu 4 ayat 8 menulis bahwa yang duduk di tata surga itu Tuhan Allah, tak lain dan tak bukan Yesus Kristus. Karena di ayat 11 dinyatakan di situ bahwa pencipta segala sesuatu tak lain dan tak bukan Yesus. Jadi yang ke-8, Yesus Tuhan Allah atau Yesus Allah ya di surga yang menjadi Bapa kekal itu. Nomor 9, Yesus anak domba.
Sama seperti pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Maka sekarang di surga pun ada Allah. Tuh ada Tuhan Allah yang duduk di tata surga dan ada anak domba. Anak domba ini sama dengan Tuhan Allah. Makanya di dalam Wahyu 5 ayat 13, anak domba maupun Tuhan Allah mendapat penghormatan yang sama, ya. Jadi kembali lagi, Anda yang memahami Allah itu pribadi tidak akan bisa paham bagaimana mungkin Tuhan Allah kok sama dengan anak domba, ya. Allah kok sama dengan Tuhan, ya nggak mungkin dong. Allah ya Allah, Tuhan ya Tuhan. Itu Anda yang memahami Allah itu pribadi. Giliran ditanya mana ayat Alkitab yang mengatakan Allah itu pribadi, oh kami nggak perlu ayat katanya, yang penting kan mendirikan kebenaran sendiri. Persis dengan Roma 10 ayat 3, ya, bikin ajaran-ajaran Allah itu pribadi. Jadi ya Tuhan Allah sama anak domba beda, Allah dan firman Allah beda, Allah dan roh Allah beda. Itu pengajaran super sesat Tritunggal yang mengajarkan bahwa Allah itu pribadi. Allah tidak pernah pribadi. Allah itu roh, ya. Makanya kalau roh ya bisa saja mau jadi 1 miliar, yaitu Anda saja yang memahaminya harus benar. Allah itu roh, tidak pernah pribadi. Pribadi sedang ke mall ngajak bininya, belum pulang sampai hari ini. Nomor 10, Yesus Alfa Omega. Ya, makanya Yesus disebut Alfa Omega, ya. Yang awal, yang akhir, yang dulu sampai selamanya ya tetap Yesus, ya saudara-saudara. Wahyu 1 ayat 8, ayat 18 itu juga Yesus Alfa Omega yang awal yang akhir. Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13 juga sama. Nah saudara-saudara, mari introspeksi diri. Anda sekarang nyembah Yesus yang mana? Mana yang benar, ya toh? Kita harus nyembah Yesus yang mana? Anda sekarang hidup zaman apa? Ya zaman sekarang Pak, tahun 2020. Kalau kira-kira Anda nyembah Yesus El Shaddai yang disembah nenek moyang kita zaman Adam, bener nggak? Ya nggak bener Pak. Itu kan zaman dulu, ya toh. Yesus El Shaddai itu zaman Adam sampai Musa. Nah, sekarang Anda sadar toh kalau Anda masih menyembah sana nggak bener, salah Pak, salah. Kalau nyembah Yahweh gimana? Oh, Yahweh kan Allah era Musa Pak. Era Musa sampai perjanjian baru. Nah, ini pinter. Jangan sembah Yahweh, jangan sembah Yahweh. Nanti akan berlaku Yohanes 8 ayat 44. Iblis jadi bapamu. Semua yang nyembah Yahweh pasti benci Yesus. Akhirnya membunuh Yesus toh. Makanya orang Israel dibilang, iblis jadi bapamu. Harus nyembah Bapa kok kamu nyembah Yahweh. Itu waktu itu, ya. Ya. Jadi Anda yang hari ini masih nyembah Yahweh, pasti Anda pembenci Yesus. Pasti. Ya. Atau Anda mau nyembah Bapa, coba, ya. Zaman Yesus masih hidup, kan Yesus nyembah Bapa itu. Apa Anda mau masih nyembah Bapa hari ini? Gitu? Ya, coba pikir, di introspeksi diri. Siapa yang hari ini masih nyembah Bapa? Anda terkena Yohanes 8 ayat 24, kamu mati dalam dosamu. Bapa yang kamu sembah itu Bapa yang kiasan. Lalu Yesus sudah naik ke surga, Bapa kiasan berubah menjadi Bapa kekal, yaitu Yesus. Ya, Yesaya 9 ayat 5 itu Bapa kiasan. Yohanes 16 ayat 25 finish. Apa Anda masih mau ngotot nyembah Bapa yang kiasan? Sembahlah Bapa yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Ya, sejak tahun 33 Masehi Yesus sudah naik ke surga sebagai Bapa yang kekal. Lah kok kamu masih ngotot nyembah Bapa kiasan? Ya. Ya, Bapa yang kekal itu Yesus Kristus. Ya. Ya, di surga bergelar sebagai Tuhan Allah anak domba, ya. Jadi hari ini Yesus adalah Bapa yang kekal. Tapi perhatikan, walaupun Yesus itu Bapa yang kekal, tetapi Yesus tidak pernah minta dipanggil Bapa. Itu hebatnya Alkitab. Saudara-saudara yang masih ngeyel, yang pelajarannya itu cuma teologi, ya. Ya, perhatikan ini. Yesus tidak pernah minta dipanggil Bapa. Walaupun Yesus adalah Bapa yang kekal itu. Ya, Bapa yang kekal itu gelar sama dengan Allah perkasa, yaitu di dalam
Yesaya 9 ayat 5 itu. Allah perkasa, Bapa yang kekal. Nah, Raja Damai sama penasihat ajaib nanti akan dinyatakan dalam kerajaan 1000 tahun ya. Yesus tidak pernah minta dipanggil Bapa, Bapak Ibu Saudara ya. Bapa yang kiasan sudah berlalu, tidak ada Bapa kiasan di tata surga. Yang ada Bapa yang kekal. Tapi Yesus tidak minta dipanggil Bapa, jadi jangan ngeyel. Yesus sebutannya apa di surga? Tuhan Allah, kemudian anak domba, Alfa Omega, yang awal yang akhir, yang benar yang kudus ya. Jadi sebutlah Yesus dengan Yesus Kristus. Saat ini kita harus memanggil Yesus itu Yesus Kristus sebagai Allah ya. Nanti waktu kita sudah di surga, kita akan memanggilnya Tuhan Allah Alfa Omega. Ya, tidak ada dipanggil Bapa. Hubungan Bapa anak zaman dulu sudah berubah menjadi Allah dan anak. Wahyu 21 ayat 7 very clear ya toh. Bapa kiasan berubah menjadi Bapa kekal. Hubungan Bapa dan anak berubah menjadi hubungan Allah dan anak. Very clear ya toh. Tapi Anda tetap ngotot hubungannya tetap Bapa dan anak, itu sudah finish. Ya, hubungan itu sudah berubah menjadi Allah dan anak, sama-sama dekat. Ya. Jadi Yesus Allahku, maka kita ini anak Allah. Dulu Allah Bapakku, kita ini anaknya Bapa dulu ya toh. Itu sudah berlalu, sudah finish ya toh. Wahyu 21 ayat 7. Yesus itu Allahku, kita itu anak Allah ya. Jadi itu yang harus Anda sembah ya. Jangan Anda salah menyembah ya binasa. Ingat introspeksi diri. Hari ini yang harus Anda sembah adalah Yesus Allah yang benar itu ya. Bapa sudah finish, Bapa kiasan stop. Jangan lagi sembah Bapa, jangan lagi doa Bapa kami, jangan lagi baptisan Bapa Anak Roh Kudus, Anda akan binasa. Ayo tobat sekarang yang mendengarkan tayangan ini ya, demi kemurahan Allah tobat. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian PBS. Haleluya.